Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Mana lebih dulu alam atau waktu, ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, yo ndak bareng. Tema malam hari ini adalah waktu. Kebetulan waktu kita agak mundur. Harusnya jam 8, sekarang jam 8 lebih baru kita mulai. Tema waktu ini tema yang sejak zaman dulu jadi bahasan. Jadi filosof-filosof awal bahkan sejak Demokritos juga sudah membahas waktu. Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Newton, ada Einstein, ada Stephen Hawking. Dari tradisi abad tengah ada Agustinus, ada Ibn Rus, bahkan Ghazali dengan cara membahas masing-masing ngomong tentang waktu. Jadi yang tertarik membuat tulisan, disertasi, tesis tentang waktu, tokohnya banyak, tinggal milih. Cuma masalahnya ngomong tentang waktu itu seperti kalimatnya Agustinus itu. Jadi katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya, tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolah-toleh terusan. Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa toh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, apa ya? Kamu rame anti demokrasi atau pro demokrasi. Demokrasi itu apa? Anti itu apa? Pro itu apa? Itu kamu mungkin ya bingung lagi. Seolah-olah kemarin sudah tahu, tapi begitu ditanya tidak tahu. Makanya kalau kalian belajar mantek, bab pertama kitab mantek itu takrif, definisi. Definisi itu melatih kepandaian kita mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya semacam itulah Pak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, ngomong waktu selalu begitu. Atau waktu makan, waktu tidur, waktu pacaran, waktu apel, itu bayanganmu hanya itu tentang waktu. Tapi begitu kamu ditanya waktu itu apa, Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang. Tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya, atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda.
Misalnya tentang khilafah tadi, yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti ada rajanya, sementara yang sana ngomong khilafah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya yang sana ngeyel, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini janganlah, ndak harus, itu istiadatnya manusia kok. Wong beda konsep. Jadi beda definisi. Maka clarifying konsep dulu. Ayo diperjelas konsep dulu. Oke. Nah, sama kayak waktu ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, "Guru, bagaimanakah perihal waktu?" Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, "Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran." Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan? Susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan? Dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Mbok ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini ndak usah jalan, ndak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu ndak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta, ndak bisa. Cinta yang beneran ya. Terus ndak bisa dibagi-bagi. Sudahlah, karena punya 4, yang sini 25%, 25%, 25%, itu kalau cintanya ndak bisa dibagi. Orang jatuh cinta itu ya utuh mesti. Nah kalau 4 Pak, ya berarti ini 100, 100, 100, 400%. Oke, ya. Jadi apa itu cinta, Gibran? Apa itu waktu? Ya waktu itu kayak cinta gitu aja lah. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim, maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi, termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Kapan-kapan kita bahas lagi ya, cintanya Khalil Gibran. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang untuk sekedar dijelaskan. Oke, kita lihat dasar, gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan dua orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta. Itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok, itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu.
Jadi dia adalah makhluk pertama, makhluk ya, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya, mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibnu Rus di Tahafud dan Tahafud tentang kebaruan alam. Jadi ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke, mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng. Katanya Aristoteles, ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato, bareng. Katanya Aristoteles, ndak bareng. Siapa dulu, siapa belakang agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Nah, ada teori juga bagus dari Agustinus. Tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita banyak menganalisis apapun dengan teori tiga ini kan. Waktu itu ada 3 fase, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus ini termasuk filosof skolastik, punya teori bahwa sebenarnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. Loh kan ada Pak masa lalu, kemarin kita ngalami. Loh yang kemarin itu masa kininya yang kemarin ketika hari ini. Loh ya kan, ketika hari ini dia bukan masa lagi. Itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa? Hari ini dia cuma jadi kenangan, jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai dirinya, tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini.
Jadi kamu yang galau karena masa lalu, itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada. Sudah hilang. Termasuk kamu yang galau tentang masa depan. Besok saya mau jadi apa, itu kamu sumpek, sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Wong tidak mesti begitu kok kamu. Pak, saya besok jadi apa, Pak? Rasanya saya itu suram masa depan saya. Loh kan suramnya itu besok, dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok. Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Loh ya kan masih besok, lah kok kamu sumpeknya sekarang? Gitu loh. Mbok sudah yang besok urusan besok, yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini, itu kan maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja Pak, sekarang juga sumpek. Ya paling enggak kan sumpeknya enggak double 3. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja. Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah, masa kini itu sesaat lagi akan jadi masa lalu. Wong lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam 8:15 misalnya, itu sudah jadi masa lalu. Sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat. Ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu nggak mungkin. Jadi makanya ada pepatah, penyesalan sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa tidak berguna? Wong sudah lewat peristiwanya. Oke. Kan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada sufi ini. Mbok saya dikasih nasihat. Wah saya kalau ngasih nasihat tidak bakat. Sudahlah saya main nginep sini saja. Nah waktu nginep itu dia dikasih tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di atasnya banyak tombak-tombak yang goyang-goyang tadi mungkin sewaktu-waktu bisa jatuh. Di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia tidak bisa tidur ke atas. Waduh, ada tombak ke bawah, banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, loh kok sampean kok lesu, tidak tidur tadi malam. Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular. Loh padahal itu kasurnya kasur terbaik, empuk sekali. Loh, wah saya tidak bisa menikmati. Loh salahmu dewe kok tidak menikmati. Loh saya takut nanti tombaknya jatuh apa ular yang di bawah matuk ke atas. Kan buktinya sampai pagi kan tidak jatuh. Ya kan, ularnya juga nggak naik ke atas. Berarti yang membuatmu tidak bisa tidur lah pikiranmu sendiri. Gitu. Nanti kalau jatuh kan malah nggak terasa kan? Ya, kalau jatuh baru dibahas. Kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu tidak tenang. Oke, yaitu pelajaran ini tadi kan. Jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini. Oke, itu pelajaran dari Agustinus. Makanya nanti Agustinus ngajari lagi, terus gimana cara ngukur waktu. Nah ini juga unik dari Agustinus. Agustinus, kalau kita kan kayak Plato sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita, waktu itu karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang, gerakan matahari. Katanya Agustinus salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa, beliau Yusha bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, kitab Joshua. Nah, Yusha bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kan'an. Kan'an itu daerah Palestina, Lebanon, Yordania sekarang. Satu ketika Yusha bin Nun ini mau perang, menaklukkan satu daerah, cuma mungkin tempat yang mau ditaklukkan agak jauh, dia jalan sampai ke tempat untuk perang itu sudah sore. Mungkin itu hari Jumat, karena kalau hari Sabtu kan tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kayak di kita hari Jumat. Nah, mungkin sampai sana Jumat sore. Wah, ini gawat ini, pasukan sedang semangat mau perang ini, kalau ditunda besok bisa kalah ini. Akhirnya Yusha bin Nun madep ke matahari, dipentelengi mataharinya. Saya mengemban tugas dari Allah, engkau juga mengemban tugas dari Allah. Terus berdoa sama Allah, tolong mataharinya suruh berhenti sebentar. Ya, kita menaklukkan daerah ini, tapi mataharinya jangan tenggelam. Kalau zaman dulu, kalau matahari tenggelam itu kan tidak boleh perang. Kalau sekarang kan kebalikannya, mau perang nunggu matahari tenggelam. Oke. Nah, mataharinya berhenti, tapi terus bisa menaklukkan dan menang. Terus mataharinya jalan lagi. Kalau di ceritanya wayang kan ada itu kan, waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata. Jayadrata ini yang bunuh anaknya Arjuna namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah, pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam, saya tidak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krisna sumpek ini, waduh bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan Jayadrata tahu sumpahnya Arjuna ini, terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana, dilindungi, disembunyikan, biar tidak keluar. Pokoknya nggak usah perang aja, lumayan sudah Arjuna nanti bunuh diri. Itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna mataharinya nggak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi, orang teriak-teriak, wah sudah sore ini, wah ini semua ngumpul pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri. Termasuk Jayadrata, dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri. Begitu Jayadrata keluar, senjatanya diambil, masih siang, terus kelihatan, nah itu dia Jayadrata. Ceritane wayang begitu. Nah, ini dipakai oleh Agustinus. Mataharinya berhenti. Harusnya kalau waktu itu karena gerak, begitu matahari berhenti, waktunya kan berhenti. Tapi ternyata kan tidak. Kita bisa tanya, berapa lama matahari berhenti? Loh, itu juga waktu. Matahari berhenti 2 jam, Pak. Loh, itu kan sudah waktu juga. Mataharinya tidak muter loh, tapi waktunya tetap ada kan. Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda. Sudah setahun loh Pak, mataharinya tidak muter-muter misalnya. Loh, tahun itu kan waktu. Padahal menurutmu kan waktu itu karena matahari berputar sampai di orbitnya atau bumi mengelilingi matahari nanti 365 hari, kita sebut setahun. Tapi mungkin buminya mandek atau mataharinya mandek, tetap kan kita tanya berapa lama bumi tidak berputar. Loh, harusnya kalau bumi tidak berputar kamu tidak bisa tanya berapa lama. Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu. Kalau bumi tidak berputar ya harusnya tidak ada waktu, tidak bisa dihitung. Tapi tetap bisa, kenapa? Oh, berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda, katanya Agustinus.
Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Yo, manusialah yang mengklasifikasi waktu, manusia yang memahami waktu. Mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu hadirnya di mana? Dalam diri kita. Jadi ukuran waktu itu manusia. Sebenarnya. Bukan benda-benda atau gerak alam. Nah, itu istilahnya Agustinus. Jadi kalau ada yang tanya, apa ukurannya waktu? Manusia. Itu kan uniknya filsafat kalau jawab persoalan. Padahal selama ini teori kita ya waktu itu kan sifatnya objektif kayak Newton tadi. Tapi katanya gitu ya enggak. Ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita. Nah, itu pandangannya Agustinus. Ada banyak teori sebenarnya tentang cara mengatur waktu. Saya ambil beberapa prinsip paling dasar menurut agama. Yang pertama jelas manfaat. Lakukan apapun yang jelas manfaatnya. Itu saja. Kalian mau melakukan apa saja, coba tanya manfaatnya apa. Kamu ngaji, kamu nulis, kamu kuliah, manfaatnya apa? Mau minum saja misalnya, bismillah. Ada manfaatnya? Ada, biar tidak haus. Nah itu kan, jadi lakukan yang jelas manfaatnya. Mau posting, mau ngobrol, mau nongkrong, bukan tidak boleh. Tapi pertegas manfaatnya apa. Termasuk yang mau merokok, mau pacaran, mau monggo tanyakan dulu. Asal paling tidak kamu sendiri ngerti manfaatnya ini loh Pak. Loh saya kalau tidak ngerokok Pak, pusing saya Pak. Mending saya tidak makan daripada tidak ngerokok. Karena itu paling tidak kamu sendiri ngerti ada manfaatnya. Jangan sampai orang lain menganggap tidak ada manfaatnya, kamu sendiri juga tidak. Saya juga tidak tahu Pak kenapa saya merokok itu. Ya janganlah ya. Jadi kamu harus tahu manfaat yang kamu lakukan. Ya dalil-dalilnya banyak. Kayak hadis itu kan, nikmatani bunun fihi makasirum minan nasi as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang tertipu di situ, yaitu nikmat waktu luang dan kesehatan. Ini sering diceramahkan. Aktiflah melakukan kegiatan karena kebahagiaan itu ada dalam tindakan. Banyak orang ngomong bahwa kalau saya kaya, saya tidak usah ngapa-ngapain. Hati-hati, tidak ngapa-ngapain itu tidak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain. Ya, jadi ngapa-ngapainlah biar enak. Nah itu yang penting ngapa-ngapainnya tahu manfaatnya. Terus termasuk juga untuk, ada penelitian itu, orang yang sudah tua banyak yang masih kelihatan energik, sehat, itu nyambung dengan aktivitasnya masih muda. Kalau masih muda aktif sekali, rajin, itu ketika sudah tua dia tidak bisa diam biasanya. Dan itu lebih membahagiakan daripada ketika sudah tua kamu diem, tidak ngapa-ngapain, loyo, energinya habis. Kayak baterai sudah tidak bisa dicas lagi. Nah, maka mulai sekarang kamu harus aktif. Dibangunnya mulai sekarang, karena urusannya mental, saraf, dan pikiran. Kalau tidak jadi habit, ya waktu tua ya tidak usah ditunggu Pak, saya sekarang mumpung masih muda senang-senang aja Pak. Besok baru serius, Anda. Kalau tidak jadi habit, tidak bisa. Begitu mau serius, mulainya susah. Maka lakukan yang manfaat. Itu saya bawakan 2 quotes dari Ibnu Mas'ud dan Hasan Basri. Ya lumayan untuk bahanmu kapan-kapan kalau disuruh kultum.
Katanya Ibnu Mas'ud, ma nadamtu ala syai' nadami ala yaumin ghurbat syamsuhu nakuso fihi ajali walam yazid fihi amali. Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Itu Ibnu Mas'ud. Katanya Hasan Basri, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syuhlahu fima la ya'nihi khudlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah mencuekinya, menelantarkannya. Jadi hati-hati kok kalau kalian merasa saya itu loh Pak, kesibukanku kok enggak penting semua, enggak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan, ternyata hampir semua tidak ada artinya, tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu, jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu, maka cepat-cepat kamu kembali ke Allah. Itu nasihatnya Hasan Basri. Prinsip manajemen waktu yang kedua, efisien. Ini prinsipnya orang modern. Kalau bisa multitasking. Ada, saya kasih contoh beberapa ulama itu. Misalnya Khatib al-Baghdadi, ulama hadis. Khatib Baghdadi ini kemana-mana kalau jalan bawa buku dan baca buku. Tidak ada waktu yang terluang. Jalan-jalan sambil bawa buku, mungkin rekreasi sambil bawa buku. Kalau kita kan hari ini bawa HP. Sekarang bawa HP tidak apa-apa, asal HP isinya yang penting, yang baik. Mungkin buku juga tidak apa-apa, itu niru Khatib Baghdadi. Ada juga Imam Sulaim Ar-Razi, ini ulama Syafi'iyah. Satu ketika beliau keluar rumah, ada kepentingan. Tidak lama kemudian kembali. Sudah beres, Syekh, kepentingannya sudah. Lumayan saya sambil menyelesaikan urusan bisa menghatamkan 1 juz. Nah, itu kan multitasking namanya. Sambil diem, santai, sambil ngaji 1 juz. Satu ketika pulpen beliau rusak. Pulpennya diperbaiki, didandani, tapi sambil dandani pulpen, rengeng-rengengnya ngaji. Untungnya 2, pulpennya beres, dapat pahala. Itu namanya efisien. Kalau kalian kan paling sambil memperbaiki, sambil nyanyi-nyanyi, sambil itu. Ya enggak apa-apa sih multitasking, cuma yang satu dapatnya Blackpink sama idolamu hari ini, Didi Kempot. Oke, terus ya, bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu, menu makanan dan durasi makan juga dihitung. Misalnya ada ulama Abdul Wafa bin Ukail. Ini seorang ahli fikih mazhab Hambali. Beliau ngitung kalau saya makan kering, tidak ada sayurnya, dengan makan yang ada sayurnya, lebih cepat kalau saya makan yang ada sayurnya. Dicerna cepat, kemudian ditelan cepat, dan longgarnya di perut cepat. Itu beliau ngitung kira-kira selisihnya sekitar 50 ayat. Ngitungnya sampai selisih ayat. Jadi maka saya tak makan yang ada sayurnya sajalah. Nah, itu sampai sedetil itu ngitungnya. Oke, yo kalian bisa niru itulah. Saya milih yang ada sayurnya Pak, kecuali kalau ditraktir. Oke, yang bahkan ada, ini unik, saya tidak tahu kalian
Kayak gini juga, namanya beliau Abul Barokat. Abul Barokat ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Itu kalau beliau masuk kamar mandi atau WC, nanti saudaranya yang di luar kamar disuruh nungguin depan kamar mandi WC, cuma disuruh baca buku keras-keras. Jadi beliau sambil di kamar mandi itu sambil dengerin baca buku. Jadi sambil mandi sambil nambah ilmu. Nah, ya kayak kalian sekarang kalau ke WC bawa HP ya. Cuma itu menyusahkan yang ngantri. Boleh diikuti tipsnya ini, nanti kalian di kos gantian. Siapa yang ngantri di luar baca buku keras-keras, biar yang di dalam cepat keluar. Karena kalau semua ke kamar mandi bawa HP, nanti tidak keluar-keluar di dalam. Wong kamu di dalam kan nggak baca, paling main game, kalau nggak gitu ya WA-an, Facebookan. Oke, ya untungnya nggak ada jejaknya ya. Kalau ada jejaknya, wah ini dikirim dari WC ini gitu kan. Mungkin kamu malu. Oke, yang ketiga seimbang. Jadi ya atur waktumu, kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak. Maka pinter-pinterlah mengatur hidupmu, kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa. Itu ada hadis, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya untuk Tuhanmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai kadarnya. Yo jangan sholat terus di masjid terus, tapi perawatan badan juga ya. Wong badanmu punya hak. Kalau sudah ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Keluargamu juga punya hak. Istrimu, anakmu juga punya hak. Berikan secara seimbang. Ini manajemen waktu kalau dalam Islam. Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat, orang yang berakal, ini hubungannya sama pencari ilmu ya, hendaknya mempunyai 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga, waktu untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah. Dan yang terakhir, waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Kan ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus. Diajak ngapa-ngapain nggak mau. Temannya kerja bakti, kamu mikir aja. Nah, ya enggak begitu rumusnya. Imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Itu manajemen waktu yang ketiga. Yang keempat, proporsional. Sesuai kemampuan, itu pasti. Ukur kekuatan dan istirahatlah. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin, meskipun cuma sedikit.
Jadi ndak apa-apa, ndak yang berat-berat, semampumu saja. Ndak usah iri sama, wah temenku itu bisa tahajud tiap malam, yang sana bisa Senin Kemisnya ndak putus-putus, yang sini malah puasa Daud. Aku ndak bisa. Bisaku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud, yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Misalnya. Bisaku cuma itu, lu ndak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Daud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu. Kalau mampumu cuma itu ya tidak apa-apa. Terus jangan diforsir. Ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih. Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan. Maka ya sekali-sekali piknik. Jangan kurang piknik. Ya, maksudnya apa? Menghibur hati. Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan. Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti, ya sekali-sekali serius lah. Oke. Nah, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti. Mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh.